البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada poin-poin pembahasan berhubungan dengan syaitan, makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk menggoda manusia, mengajak mereka kepada keburukan-keburukan, sehingga diketahui siapa-siapa mereka-mereka yang bersabar di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siapa-siapa mereka yang melanggar. Dan telah kita lewati kemarin bahwasanya jalan utama untuk seorang bisa menang dari syaitan adalah dengan mewujudkan keikhlasan. Oleh karena itulah syaitan terus-menerus berusaha untuk memalingkan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dari ikhlas ini, dari ikhlas tersebut. Sehingga banyak-banyak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala taufik untuk bisa mengikhlaskan amalan-amalan kita. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini tercakup di dalamnya, akhwani fillah, permintaan agar kita bisa ikhlas. Kenapa? Karena bagusnya ibadah. Nah, di antara kategori utama dikatakan bagus yaitu tatkala ikhlas. Dan ada tambahan, yaitu selain ikhlas dia juga mencocoki sunnah. Ini tercakup dalam wa husni ibadatik. Jadi ibadah yang ikhlas dan ibadah yang mencocoki sunnah. Maka tidak heran kalau Nabi SAW mewanti-wanti Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salat min an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Diwanti-wanti, jangan sampai engkau meninggalkan di akhir salatmu untuk membaca doa ini. Indak ya Nabil kum. Baik. Jangan sampai kita lupakan, jangan sampai kita tinggalkan, karena sangat penting kita meminta pertolongan pada Allah agar bisa mengingatnya. Karena dunia ini banyak sekali hal-hal yang melalaikan. Kalau kita tidak ditolong oleh Allah untuk bisa ingat Allah, bagaimana bisa ingat? Nah, dunia ini banyak manusia melalaikan nikmat. Kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa bersyukur, bagaimana bisa bersyukur? Demikian pula dalam ibadah. Banyak manusia merasa berat, kemudian dalam menunaikan sembarangan, sehingga tidak bisa untuk ibadah dengan baik kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta pertolongan pada Allah sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-155. Hal lil insani syaitanun yulazimuh. Apakah pada manusia itu ada syaitan yang senantiasa menyertainya? Nah, ini perkara penting, ya,
Nah, untuk kita ketahui dan kita mengambil langkah agar bisa selamat. Apakah pada manusia itu ada syaitan yang senantiasa menyertainya? Wal jawab na'am, iya. Wa huwal qarin, dan itu adalah syaitan qarin, yaitu syaitan yang senantiasa menyertai kita. Na'am. والدليل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير وفي رواية فأسلموا بضمil mim. Perhatikan hadis yang agung ini, akhwanillah, yang merupakan dalil tentang penetapan adanya qarin yang senantiasa menyertai manusia dari kalangan jin. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin." Tidaklah ada di antara kalian seorang pun kecuali telah ditugaskan bersamanya qarin dari kalangan jin. Jadi setiap kita, setiap anak Adam ada qarinnya, ada yang senantiasa menyertai dia dari kalangan jin, yang akan membisiki pada keburukan-keburukan, menggembosi ketika mau melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, berarti kita harus berjuang terus. Bagaimana kita bisa menang dari qarin kita yang senantiasa mengajak kejelekan. Oleh karena itulah terkadang seseorang tidak melakukan apa-apa, tidak ada yang baik mengompori dia untuk melakukan kejelekan, tiba-tiba muncul pada dirinya keinginan berbuat jelek. Yang mendorong adalah qarin dia. Di antaranya, ini kondisi kita semua. Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan diciptakannya qarin ini yang menyertai kita semua masing-masingnya, memerintahkan kepada kejelekan. Kemudian para sahabat bertanya karena Nabi SAW menyampaikan berita ini dengan apa? Dengan bentuk umum. Ma minkum min ahadin. Umum, yaitu apa? Tidak ada seorang pun di antara kalian illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin. Berarti semuanya. Makanya para sahabat bertanya untuk menegaskan, engkau juga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian apakah engkau juga ada qarinnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa iya, demikian pula aku. Dalam artian ada juga qarin yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk menyertaiku. Cuman ikhwani fillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beda. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala jaga, karena beliau adalah maksum, seorang yang terjaga. Sehingga beliau mengatakan illa annallaha a'anani alaihi. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadaku untuk bisa mengalahkan qarinku itu. Dalam artian qarin ini walaupun menyertaiku tidak bisa mendorongku untuk berbuat jelek. Fa aslama, sehingga qarin itu masuk Islam. Baik. Ini bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, dan ini khusus untuk beliau. Illa annallaha a'anani alaihi fa aslama. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala tolong aku darinya sehingga dia itu masuk Islam. Ini makna fa aslama dengan fathah.
fala ya'muruni illa bi khair, sehingga qarinku itu tidaklah memerintahkanku kecuali kebaikan. Tidak mendorongku, tidak membisik-bisikkanku kecuali kebaikan. Nah, ini berbeda dengan qarin yang ada pada kita-kita semua ini. Ini salah satu riwayat dalam Sahih Muslim dengan lafaz fa aslama. Makna fa aslama apa? Indah ya Pak Mujahid, apa tadi? Qarinnya Nabi SAW masuk Islam. Dan ini riwayat yang lebih kuat, alhamdulillah. Di sana ada riwayat yang lain dengan lafaz fa aslamu dengan dhammah. Maksud fa aslamu kita terjemahkan bagaimana? Berarti illa annallaha a'anani alaihi fa aslamu. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menolongku atas qarin tersebut sehingga aku bisa selamat dari godaannya. Ini makna fa aslamu dengan dhammah, tidak kan? Hanya berbeda harokat, alhamdulillah, maknanya sudah berbeda jauh. Dan kedua riwayat ini alhamdulillah sebagaimana ditegaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, nah riwayat yang sabit. Cuman para ulama rahimahumullah ta'ala berselisih mana yang lebih rajih, mana yang lebih kuat dari dua lafaz ini. Nah, dan Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala menguatkan riwayat fathah fa aslama. Dan inilah yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Alasannya apa? Dikarenakan lafaz berikutnya fala ya'muruni illa bi khair, maka dia tidak memerintahkanku kecuali kebaikan. Tentunya yang demikian ini dikarenakan dia masuk Islam. Paham? Adapun lafaz fa aslamu, aku selamat dari goda-godaannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dia masih mendorong kepada kejelekan, cuman Allah jaga aku sehingga aku bisa selamat. Nah, tapi lafaz berikutnya menguatkan riwayat yang datang dengan fathah. Fala ya'muruni illa bi khair. Maka qarin tersebut tidak memerintahkan aku kecuali kebaikan. Ini yang menjadikan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memilih riwayat apa? Yang mengfathah. Dan bahkan datang penguat yang lain dalam riwayat di luar Sahih Muslim dengan lafaz fastaslama. Ini juga menguatkan alhamdulillah. Antum tambahkan wa fi ghairi sahih Muslim fastaslama dengan lafaz istaslama, dan maknanya basara musliman mukminan, dia menjadi muslim dan beriman. Dan ini makna yang kuat. Baik. Di sini menunjukkan kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara kekhususan yang lain. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjaga dari godaan-godaan syaitan yang falillah. Sebagaimana dinukilkan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala ijma'. Beliau mengatakan wa'lam annal ummata mujtami'atun ala ismatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minasyaitan fi jismihi wa khatirihi wa lisanihi. Ini faedah ditambahkan. Wa'lam annal ummata mujtami'atun ala ismatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya umat secara keseluruhan bersepakat tentang terjaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam minasyaitan, dari syaitan. Jadi Nabi terjaga dari syaitan fi jismihi, pada jasad beliau. Maksudnya apa? Syaitan tidak bisa melukai Nabi, syaitan tidak bisa mencelakakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khatirihi, juga pada apa? Pada pikiran-pikiran beliau. Syaitan tidak bisa mempengaruhi pikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam atau merusak pikiran beliau, tidak bisa. Khatir, ya, wa khatirihi. Kemudian walisanihi. Demikian pula syaitan tidak akan bisa mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada lisannya. Sehingga jelas
Nah, kalau soal ditanya mungkinkah syaitan merasuki Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jelas apa? Enggak bisa. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maksum, dan ini dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad al-ummah mujtami'ah. Umat itu berijma', bersepakat. Adapun kita alhamdulillah butuh perjuangan, jatuh bangun, dalam menghadapi qarin ini. Maka sekali lagi banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita terkadang mengalami futur, dan bahkan mungkin itu lebih banyak futurnya daripada masa semangatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Semua amalan itu ada masa-masa semangat. Dan pada masa-masa semangat itu ada masa-masa futur, masa-masa ngelukro, melemah. Nah, pada saat melemah ini akhwanifillah, sasaran empuk bagi syaitan, bagi qarin kita. Sehingga terkadang seorang sudah lemah, di tangannya pegang HP, kayak berselancar kemana-mana. Sudah tidak semangat, di tangannya HP. Syaitan mengarahkan. Yang biasanya tidak terpikir. Demikian syaitan. Baik. Lagi malas membaca Al-Quran, akhirnya disibukkan dengan hal-hal yang lain, dan seterusnya. Nah, maka adanya ikhwanillah kita punya strategi. Dalam menghadapi qarin ini. Di antara hal yang paling bagus adalah dengan apa? Dengan talabul ilmu. Dengan menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu dia akan mengetahui jalan-jalan kebaikan dan mengetahui jalan-jalan keburukan, sehingga tahu ini adalah dorongan syaitan, harus dia jauhi. Dan seterusnya. Tapi kalau seorang menjauh dari ilmu, malas dari menghadiri majalisul ilm, ini merupakan apa? Merupakan sasaran empuk bagi syaitan. Karena memang kejahilan alhamdulillah itu adalah apa? Adalah ladang yang paling subur bagi syaitan untuk menanam keburukan-keburukan. Maka kita harus menghilangkan kejahilan tersebut dari diri kita. Baik. Kemudian hikmah kok dikhabarkan yang demikian ini? Apakah agar kita takut, agar kita ngeri, sehingga ketika sendirian bingung, tidak berani, ada syaitan bersamaku. Ada syaitan bersamaku. Dan dikhabarkan yang demikian ini agar kita apa? Agar kita berhati-hati, sebagaimana ditegaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa fi hadzal hadits isyaratun ila tahdhir min fitnatil qarin wa waswasatihi wa ighwa'ihi fa'lamana bi annahu ma'ana linahtariza minhu bihasabil imkan. Ini. Hadits ini padanya isyarat peringatan dari fitnah qarin, dari apa? Godaan-godaan qarin ini. Kita diperingatkan. Karena syariat datang memperingatkan semua keburukan-keburukan dan apa? Dan makhluk-makhluk yang menyeru kepada keburukan, di antaranya qarin. Diperingatkan agar jangan kita mengikuti qarin kita. Mengikuti syaitan yang senantiasa menyertai kita. Ketika makan ingin ikut makan, makanya baca basmalah. Ketika masuk rumah ingin ikut masuk rumah, maka baca basmalah. Demikian pula ketika mendatangi istrinya, hendaknya baca basmalah, membaca doa agar dijauhkan dari qarin yang ikut bersamanya. Demikian pula ketika apa? Ketika masuk hammam, sehingga terlindungi darinya. Nah, kalau seorang hamba alhamdulillah membiasakan dalam hidupnya azkar, zikir-zikir dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sebab juga di antara sebab selamat.
sebab selamat dari godaan-godaan qarin dan usaha-usaha buruk dia. Taib. Untuk kita hati-hati dari fitnahnya, dari was-was yang ditimbulkannya. Terkadang dimunculkan was-was. Taib. Anakku bagaimana nantinya kalau taib mempelajari Al-Quran? Bagaimana masa depannya, ini dan itu, ditimbulkan was-was. Kalau aku terus-menerus mempelajari agama ini nanti bagaimana? Tidak punya pekerjaan, tidak punya ijazah. Was-was dari siapa? Untuk apa? Untuk memalingkan seseorang dari jalan yang mulia. Demikian pula wa'ihi. Kita harus hati-hati dari usaha apa? Usaha penyesatan syaitan. Wal'iyadzubillah. Nah, Nabi SAW memberitahu itu semua agar apa? Agar linahtariza minhu bihasabil imkan, agar kita betul-betul berhati-hati akhwani fillah. Dengan sekuat kemampuan kita. Hati-hati betul. Makanya Nabi SAW peringatkan kita, jangan kita suka menyendiri. Jangan kita suka menyendiri. Fa inna syaitan ma'al wahid aqrab. Karena syaitan bersama orang yang menyendiri ini lebih dekat. Sebagaimana apa? Sebagaimana serigala itu lebih apa? Lebih mudah untuk menerkam domba yang sendirian daripada domba yang bareng dengan saudara-saudaranya. Domba yang bersama saudara-saudaranya, serigala mungkin akan datang mikir-mikir. Ini bareng-bareng. Seandainya aku mau menerkam satu yang lainnya, walaupun domba, tapi kalau nendang semuanya bisa berbahaya juga. Baik. Makanya Nabi SAW merintahkan untuk kaum muslimin apa? Berjamaah dalam banyak hal. Yang diwujudkan pada ibadah yang paling mulia di antara ibadah-ibadah yang ada, yaitu salat. Agar mereka bisa bertemu dengan saudaranya. Sehari 5 kali bertemu saudaranya, sehingga ketika ada masalah bisa berbicara dengan saudaranya. Ketika ada kelemahan, saudaranya melihat untuk dinasihati dan dikuatkan. Demikian pula hal-hal yang lain. Bahkan makan saja alhamdulillah disunahkan untuk berjamaah, sehingga barokahnya lebih banyak. Jangan dikira alhamdulillah kita makan sedikit lebih kenyang. Wah, makan berjamaah ini jatahnya berkurang. Bahkan dengan makan bersama akan lebih banyak barokah yang ada. Barokah ihya'is sunnah, barokah menghidupkan sunnah Nabi SAW. Juga barokah yang Allah turunkan pada makanan tersebut. Maka hidupkan. Tayyib. Walaupun kita telah berkeluarga, hidupkan. Apalagi punya anak-anak yang butuh dibimbing bagaimana makan yang benar, bagaimana adab makan bersama-sama. Disitulah waktu-waktu yang juga penting untuk menanamkan pendidikan. Sebagaimana bimbingan Nabi SAW, seorang ibu, kemudian bareng sama anak-anaknya, bareng sama suaminya makan. Di situ dia bisa mengajari anaknya, semakin dekat hubungan keluarga. Lihat Nabi SAW makan bersama dengan anak tiri beliau, yaitu Umar bin Abi Salamah. Makan bareng. Ketika anak ini ada kekeliruan, ngambilnya ke sana kemari, ditegur, makan dari tempat yang paling dekat dengan kamu. Baca basmalah. Pengajaran pengajaran. Ditanya sampai mana belajarnya dan seterusnya. Ini salah satu waktu yang sebenarnya khonifillah waktu yang sangat bagus untuk apa? Untuk menimbulkan kedekatan orang tua dengan anak. Juga waktu untuk membimbing. Namanya anak sedang makan senang, ditanya keluar semua. Dalam artian senang, mereka dalam kondisi senang hatinya. Apalagi dibikinkan makanan yang sesuai dengan keinginan mereka. Sehingga ditanya, diajari, itu masuk.
masuk makanannya, insyaallah masuk pengajarannya biiznillah. Baik. Nah, syahidnya bimbingan untuk apa? Dalam banyak hal kita berjamaah. Karena memang kesendirian, kesendirian itu apa? Itu lebih dekat dengan syaitan. Kecuali mereka-mereka yang memang kuat. Terkadang seorang butuh sendiri ketika dia ingin bermunajat pada Allah dalam kondisi bagus imannya, menghafal, mencari tempat hening dan seterusnya. Ini tidak mengapa, tapi kapan saja mendapati kelemahan segera menjadi saudaranya. Tayyib, barakallahu fikum. Nas'alullaha azza wa jalla an yu'inana ala ta'atihi. Walhamdulillahirabbil alamin.